Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang membangun strategi dan perencanaan pemasaran. Berikut nama kelompok kami terdiri dari Carlos Sanuarto, Aisyah Hosabila Safitri, dan Sarah Maribert. Apa itu pemasaran? Menurut Kotler and Armstrong tahun 2009, pemasaran merupakan proses manajerial yang orang-orang di dalamnya itu mendapatkan yang diinginkannya melalui penciptaan atau pertukaran produk yang ditawarkannya dan nilai produknya kepada orang lain. Apa itu strategi dan perencanaan pemasaran? Strategi pemasaran menurut Kotler and Armstrong tahun 2012 adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Sedangkan rencana pemasaran menurut Philip Kotler adalah salah satu keluaran atau output yang paling utama dan proses perencanaan di mana perencanaan tersebut dibuat untuk merespon perubahan kondisi. Fungsi strategi pemasaran. Terdapat 4 garis besar yang dapat menjelaskan tentang fungsi strategi pemasaran. Berikut ulasannya. Yang pertama, terdapat standar penilaian prestasi kerja anggota pada bidang usaha maupun perusahaan. Dengan standar ini, maka pengawasan kualitas dan mutu bisa menjadi semakin efektif. Yang kedua, sebagai alat bantu dalam meraih berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dan pendek. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya bisnis sehingga koordinasi tim pemasaran bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan target. Yang keempat, akan meningkatkan motivasi pada bisnis yang tengah dilakukan. Strategi pemasaran mengharuskan para pelaku bisnis agar bisa memperkirakan jalannya bisnis pada masa yang akan datang, serta memberikan semangat usaha sehingga bisnis bisa berjalan secara optimal. Tujuan strategi pemasaran. Ada 4. Yang pertama, menjadi kegiatan dalam pengembangan kemampuan bisnis agar bisa melakukan adaptasi. Yang kedua, untuk dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan pemasaran. Yang ketiga, dipakai untuk media ukur dari hasil pemasaran berdasar pada standar prestasi yang telah ditentukan. Yang keempat, supaya tim pemasaran bisa meningkatkan kualitas koordinasi di antara individu-individu di dalamnya. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pemasaran. Menurut Asauri tahun 2008 mengemukakan ada 3 jenis strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan, yakni yang pertama, strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar atau undifferentiated marketing. Strategi ini menganggap pasar adalah keseluruhan, sehingga perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan secara umum. Produk yang dihasilkan dan dipasarkan seringkali hanya satu produk saja dan berusaha menarik konsumen dengan satu rencana pemasaran saja. Saya ambil contoh seperti perusahaan Coca-Cola. Siapa yang nggak kenal Coca-Cola? Coca-Cola produknya berupa minuman kaleng bermerek Coca-Cola seperti itu. Lalu banyak orang yang senang meminumnya. Dan produk Coca-Cola ini yang disukai banyak orang tidak memandang kelas sosial. Siapapun yang beli, siapapun dapat membeli produk ini. Jadi pasarnya tersedia banyak. Maksudnya tidak membeda-bedakan, tidak mengelompokkan seperti itu. Jadi keuntungan strategi ini, strategi undifferentiated marketing ini, yakni menghemat biaya. Mau itu menghemat biaya promosi dan terutama menghemat biaya produksi. Nah, lanjut yang kedua, strategi yang kedua yakni strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar atau differentiated marketing. Strategi pemasaran ini melayani keperluan sebagian kelompok tertentu dengan satu jenis produk tertentu, sehingga produsen atau perusahaan menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan segmen pasar. Dengan kata lain, produsen dan perusahaan menawarkan berbagai variasi produk yang disesuaikan
keperluan dan keinginan kelompok konsumen yang tidak sama dengan program pemasaran yang khusus diharapkan tingkat keberhasilan penjualan pada setiap segmen tersebut dapat tercapai. Kita ambil contoh Coca-Cola lagi. Perusahaan Coca-Cola ternyata nggak cuman buat minuman kaleng Coca-Cola, namun dia juga membuat berbagai macam minuman, seperti yang mungkin kita pernah dengar juga, Sprite, Fanta, maupun juga ada lemon tea, seperti itu. Jadi, dengan banyaknya, dengan ragamnya produk yang dikeluarkan Coca-Cola ini, sehingga perusahaan ini mengeluarkan atau mengorbankan biaya yang lebih untuk riset, untuk mengembangkan produk baru ini, lalu untuk proses produksi juga bertambah, ada juga promosi dan sebagainya. Lalu lanjut, yang ketiga, yakni strategi pemasaran yang terkonsentrasi atau concentrated marketing. Tujuan pemasaran ini adalah untuk menambah kepercayaan kelompok konsumen tertentu di suatu produk yang bervariasi sesuai keperluan dan keinginan konsumen. Strategi pemasaran ini mengkhususkan pemasaran produk kepada sebagian segmen pasar dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya yang ada di perusahaan. Contoh lain seperti produsen mobil Lamborghini misalkan. Kita dengar nama Lamborghini juga, kita tahu kalau mobil ini atau merek ini hanya dimiliki oleh orang-orang high class atau orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya uang, seperti itu. Jadi tim pemasarannya, tim marketing Lamborghini ini hanya memasarkan produk Lamborghini kepada sekelompok orang aja, kepada sekelompok orang tertentu aja, seperti orang kaya, orang yang mempunyai selera yang sama dengan desain produk Lamborghini, lalu orang yang katakanlah mempunyai selera-selera yang tinggi, seperti itu. Lalu lanjut, manfaat perencanaan pemasaran. 1. Mencapai koordinasi aktivitas yang lebih baik. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan organisasi untuk berubah. Yang keempat, meminimalkan respon tak rasional sama respon yang tak diharapkan. Yang kelima, mengurangi konflik tentang kemana seharusnya organisasi bergerak. Yang keenam, meningkatkan komunikasi. Yang ketujuh, memperluas penyesuaian sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan peluang pilihan. Tahapan rencana pemasaran 1. Menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Memilih sasaran pasar. 3. Menetapkan strategi pemasaran dalam persaingan. 4. Memilih strategi pemasaran. Tujuan perencanaan pemasaran. Dilakukan perencanaan pemasaran antara lain tujuannya yaitu 1. Mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor. 2. Menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi lain. 3. Sebagai bentuk penyesuaian bisnis. 4. Meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Case Study 1. Spotify menawarkan pengalaman pengguna yang berbeda. Saat ini Spotify adalah salah satu perusahaan global yang paling terkenal di planet ini. Tapi bagaimana merek Swedia ini bisa menaklukkan dunia? Ada banyak layanan musik streaming, tetapi yang membuat Spotify unik adalah fokusnya membantu pengguna menemukan konten baru. Spotify berusaha berbeda dengan platform streaming musik biasa dan sebagai gantinya menawarkan pengalaman pengguna yang benar-benar baru kepada pendengar. Misalnya selain fitur khas berdasarkan genre, Spotify juga memungkinkan pengguna untuk memilih musik berdasarkan suasana hati mereka. Apakah Anda ingin berolahraga,
tidur, atau bahkan membutuhkan beberapa lagu untuk dinyanyikan di kamar mandi. Ini membantu pengguna menggunakan lagu yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka, dan pada gilirannya memperkuat hubungan mereka dengan merek. Mereka juga menjadi yang terdepan dalam menggunakan kecerdasan buatan untuk menyusun daftar putar secara khusus berdasar kebiasaan pengguna mereka, seperti rilis, radar, dan Discover Weekly. Case Study 2, Nike promosikan nilai Anda. Hanya ada sedikit merek yang bisa dikenal seperti Nike dan slogan Just Do It. Sejak awal merek ini memfokuskan pemasarannya, ada mempromosikan nilai-nilai merek seperti mengatasi kesulitan atau inovasi. Untuk menyampaikan budaya ini kepada audiensnya, Nike sangat mengandalkan storytelling, iklan yang menceritakan kisah yang menginspirasi dan memancing emosi positif pada pengguna. Selain itu, nilai merek tidak hanya hadir dalam pemasaran Anda, tetapi dalam segala hal yang Anda lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kami pun tahap pembelajaran. Terima kasih.